What is up, Quarters? Welcome back to Volume Up, and this is the last episode for this special podcast. We are at episode 5, dan kali ini bersama aku, Iqbal Darmawan, tetap menemani Quarter semua yang ada di rumah untuk membicarakan topik-topik yang sangat relevan dan juga akan membuat kita lebih terbuka gitu ya mengenai quarter life crisis. Dan di episode yang spesial karena ini episode terakhir, kita akan membahas soal quarter love crisis. Nah, kalau ngomongin quarter love crisis, kita tuh nggak cuma ngomongin soal love to our partners or to our relationship ya, tapi lebih ke arah gimana hubungan kita, hubungan cinta kita terhadap diri kita sendiri, mungkin juga sama teman dan juga sama keluarga gitu ya. Kita akan bahas ini lebih dalam bersama bintang tamu kita yang super inspiring. Telah hadir bersama kita ada Kak Adinda. Halo. Halo. Halo Kak. Yeay. Nah, Kak Adinda Amira ini adalah seorang content creator ya, kalau boleh dibilang ya, content creator yang memang membahas topik-topik yang sangat lekat dengan Gen Z, yaitu ngomongin soal self-love, relationship, sama mental wellness gitu ya. Dan mungkin sebelum kita beranjak lebih dalam ke topik kita hari ini, kita mau kenalan lebih dalam dulu sama Kak Adinda ya. Halo Adinda, boleh dikenalkan mungkin ke teman-teman semua, boleh. apa sih kesibukannya Adinda gitu? Oke, jadi sebenarnya aku adalah seorang ibu. Udah 2 anak laki-laki, yang pertama umur 4 tahun, yang kedua 3 tahun, masih kecil-kecil. Wow. Terus aku juga aktivitasnya jadi content creator juga. Terus aku juga ada beberapa bisnis kayak fashion dan juga F&B. Dan sekarang lagi pengen coba-coba ke arah olahraga, Wow. ke pilates. Kalau suka cewek-cewek ini biasanya. Ya, pilates emang lagi sangat digandrungin ya, apalagi teman-teman cewek-cewek kan sekarang udah mulai aware terhadap physical wellness juga Kayaknya gitu. Gen Z itu juga emang lebih aware gitu loh sama kesehatannya. Kan sekarang story siapa yang nggak ada Olahraganya. Pasti semuanya udah kalau abis kuliah atau abis beraktivitas sehari itu pasti ada satu story tuh yang olahraga, entah di lapangan pedal, entah di tempat pilates, entah di tempat gym. Yang penting itu udah menjadi salah satu behavior ya. behavior sama lifestyle yang bagus ya. Dan itu Dinda juga ya. berkaitan juga sih sama si mental health kita ini. Benar gitu ya banget. kan? Nah, ngomong-ngomongin soal mental health nih gitu ya. Gimana sih awalnya Dinda nih terjun ke dunia content creator, dan specifically juga ngomongin soal mental health juga kan? Oke. Nah, kalau untuk yang content creator sendiri itu aku awalnya dari 2015, sekitar 2015. Itu sebenarnya tentang relationship gitu waktu aku sama suami aku dulu masih jadi pacar. Oke. Gitu. Nah, kita karena iseng aja sih awalnya. Jadi dia orangnya emang jahil, terus naruh lah kamera di dashboard mobil gitu. Nah, ternyata went viral. Terus akhirnya seru juga ya ternyata bikin konten gini. Ya udah akhirnya kita bikin terus. Terus yang membahagiakan lagi jadi punya banyak teman, followers, jadi kayak lebih dekat sama mereka, ngerasa kayak punya banyak teman gitu. Terus akhirnya ya udah kita kembangin terus, kita lanjutin terus sampai sekarang. Bener banget. Dan kalau yang mental health-nya itu sebenarnya berkaca dari diri sendiri sih, karena aku tuh terbilang cukup muda untuk menikah. Waktu itu aku menikah umur 22 tahun. Nah, di situ mungkin dulu ya umur 20 tahun ngerasanya, nah kalau gue nikah nih kayaknya masalah selesai nih gitu kan. Ternyata tidak. Nah, justru lebih banyak dia. ya. Di situ malah jadi proses aku gimana aku mengenal diri aku lebih dalam. That's why karena aku suka ngelihat kayak komen-komen teman-teman kayak terinspirasi dari aku, entah itu cara ngomong aku atau aku berhijab gitu. Jadi aku ngerasa ternyata ada hal positif juga nih yang bisa aku sebarkan gitu. Nah, jadi ya udah awalnya aku cuman kayak sharing tentang apa yang aku alamin, aku rasa, dan ternyata banyak juga mereka yang terinspirasi dan dia jadi bersyukur, yang tadinya ngerasa masalah gue gede banget, pas ngelihat cerita aku atau aku membawakan cerita orang lain ternyata enggak sih, dia lebih kasihan dari gue gitu. Nah, di situ aku ngerasa
kayaknya wadah mediaku ini bisa bikin orang-orang jadi jauh lebih bersyukur juga, jadi bisa sayang sama diri sendiri juga, dan yang pasti ini sih ada spiritualnya juga gitu. Benar. Tapi aku setuju banget sih. Dan alhamdulillahnya berlanjut ya sama suami sampai sekarang Iya gitu. lagi. Ya karena dulu kan pas bikin konten awal-awal kan masih pacaran Iya, tuh. iya. Dan alhamdulillah berlanjut, dan pastinya konten-konten yang udah di shoot dulu tuh bisa jadi kayak memori juga ya, Benar, bisa jadi heeh, benar, flashback benar, kayak benar, oh my benar. god, you guys have gone so far in the relationship gitu. Dan plus juga bisa menginspirasi banyak orang di ranah mental health juga, secara spiritual juga pastinya gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngelihat Adinda sekarang nih gitu ya, kelihatannya hidupnya tuh udah rapi, stabil, penuh cinta juga sama suami dan juga anak-anak gitu ya. Pernah nggak sih tapi pada awal tahun 20-an gitu, umur 20-an dulu gitu, ada fase di mana Dinda ngerasa lagi lost gitu ya, terutama dalam percintaan gitu atau hubungan gitu waktu itu? Itu pasti ada banget ya. Mm-mm. Karena menurut aku menikah di umur 22 tahun itu terbilang early gak sih? Mm-mm. Muda gitu loh. Jadi untuk emosional aku sendiri tuh aku ngerasanya aku belum stabil, belum mature gitu. Mm-mm. Nah, jadi ya pasti awal-awal tahun, awal-awal pernikahan, yang tadinya kalau misalnya pacaran ketemu paling cuman seminggu berapa kali, berapa jam. Ini sekarang dalam satu rumah setiap hari 24 jam, Ketemu ya. ya kan? Mau lagi berantem, mau lagi gimana, ya udah tuh ketemu terus tuh sama tuh muka gitu kan. Nah, itu bikin aku jadi gimana ya, kayak aku tuh sebenarnya salah langkah nggak sih? Sempat ada kepikiran gitu juga. Atau enggak aku harusnya gimana sih? Kok kayaknya salah terus, dan partnerku juga kayaknya kok gue salah terus gitu-gitu. Itu sih yang bikin di awal-awal itu kita jadi mencoba mengenal diri kita masing-masing malahan. Justru kayak dari pernikahan itu yang awalnya ngerasa kayak, aduh langkah ini tepat nggak ya? Tapi justru jadi pembelajaran yang membangun ya di rumah tangga, Benar. bahwa kayak kalau misalnya gitu hidup bareng tuh ada sesuatu yang harus dikompensate gitu. Pasti ada Iya. sesuatu yang harus dikompensasi, entah itu mungkin kebiasaan buruk kan yang awalnya cuman ketemunya pas pacaran tuh beberapa kali kan jadi belum kelihatan ya. Benar. Baru pas satu rumah baru kelihatan, wah ternyata dia Iya. ada hal-hal kecil yang mungkin agak sedikit bikin mengganggu, tapi ya kita bisa compensate Iya, itulah kadang ya yang gitu. menurut partner aku biasa aja sih gitu, menurut aku nggak biasa aja Nggak itu biasa gini. aja gitu Nah ya. itu sih, itu yang bikin kita jadi harus mengenal diri kita masing-masing, mengenal partner juga. Jadi supaya kita tahu kayak gue tuh maunya apa sih, gue bahagianya kalau lu ngapain gue sih gitu. Benar. Dan itu bisa jadi apa ya? Menurutku juga conversation yang bisa direfleksikan kedua belah pihak ya Iya, akhirnya gitu, sehingga bisa dijadikan juga apa advice atau mungkin acuan. Oh berarti next time-nya aku harus kayak gini benar, benar, nih benar. gitu ya, berarti sama pasangan masing-masing gitu. Nah terus juga ngomong-ngomong soal quarter life crisis gitu kan. Banyak orang di luar sana tuh yang ngerasa hubungan mereka tuh gagal gitu ya. Mungkin apa ya, beberapa orang juga ngerasa sangat beruntung bisa mendapatkan partner yang atau pasangan yang sangat uh, sesuai gitu, tapi juga nggak sedikit yang ngerasa bahwa hubungan mereka tuh gagal atau merasa ngerasa gagal di hubungan mereka gitu. Nah, kalau dari Adinda sendiri pernah nggak sih mengalami fase mempertanyakan hubungan yang lagi dijalani? Mungkin even sekarang masih mempertanyakan juga nggak atau gimana tuh? Kalau ditanya pernah atau enggak, kayak pernah sih. Aku Pastinya. bisa bilang pernah, karena kalau misalnya aku ngobrol sama beberapa temen yang sudah menikah juga, ya dia pernah mempertanyakan itu gitu. Karena kan kita kan memilih suatu hal untuk seumur hidup kita, Benar ya kan. Jadi banget. kita kayak ini bener nggak sih, salah langkah nggak sih gitu. Terus kayak kenapa dulu gue nggak mikir gini, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu kan. Itu ada banget. Tapi ya seiring berjalannya waktu jadi refleksi juga sih, kayak emang sebenarnya diri kita nih emang juga udah baik, udah cukup gitu. Jadi ujung-ujungnya ya kalau aku ya memperbaiki diri lagi sih Kak. Bener. Gitu. Dan pasangan juga, karena menurut aku kalau misalnya udah menikah, udah saling cinta gitu ya, itu harus dalam kedua belah pihak. Jadi kayak mereka tuh harus saling komitmen, saling memaafkan, saling kompromi, dan pokoknya Exactly. semuanya saling. Kalau udah cuman salah satu aja yang
ngelakuin, pasti Mm-mm. ngerasanya Berat gitu ya. berat Heeh. karena nggak imbang kan ya jadinya, Benar. gitu sih. Tadi kan ada saling memahami, saling kompromi, saling mengerti lah ya istilahnya. Berarti semuanya itu pasti didasari oleh komunikasi, ya nggak Iya, sih? betul. Kayak kalau misalnya ada yang ngerasa nggak sreg atau ada yang Mm-mm. ngerasa kok ini agak kurang gimana, Heeh. harus dikomunikasikan Benar. gitu. Kadang kalau cewek kita diem aja gitu kan. Heeh. Padahal cowok, lu kenapa gitu kan? Nggak Mm-mm. tahu ini marah tuh kenapa gitu kan ya. Nah itu juga dalam Heeh. pernikahan aku belajar. Oke. Jadi aku kayak, sayang maaf ya tadi aku nggak enak ngomongnya, atau tadi Heeh. aku lagi bete soalnya aku gini 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 gitu. Aku lagi Heeh. nggak suka. Nah pas aku sampein itu dia jadi tahu, oh alah Oh. dia tuh lagi ini doang ternyata. Jadi Mm-mm. ternyata bukannya aku yang nggak care, misal nggak mau nyiapin Mm-mm. barang-barang perlengkapan dia, tapi lebih ke kayak aku pengen sebentar, aku pengen mundur dulu, pengen menyendiri Pengen dulu. me time lah ya Iya, istilahnya gitu. Karena bener banget, karena jadi ibu apalagi udah menikah gitu kan akhirnya tugasnya jadi banyak yang ngurus anak lah, ngurus rumah tangga, mm-mm, ngurus suami. Pasti waktu untuk diri sendiri tuh kadang jadi sangat sedikit ya betul. kan. Jadi it's totally normal and valid for you guys to take a step back, take a little time to refresh yourself gitu Iya. kan pastinya. Pasti kan tadi gitu ya, kita reflect kembali ke awal-awal usia 20-an gitu ya, ketika Dinda masih single gitu ya, atau kayak masih di waktu-waktu pacaran gitu. Dan karena quarters di rumah ini kebanyakan masih anak-anak usia 20-an yang masih kuliah gitu, pasti kan mereka juga sering banget mengalami, I don't know, mungkin kayak di perjalanan hubungan mereka juga mengalami kegagalan gitu-gitu kan. Kira-kira menurut Dinda, kenapa sih banyak kegagalan di percintaan yang terjadi di anak-anak muda gitu? Biasanya tuh kenapa? Menurut observasi Oke. Dinda atau menurut experience Dinda gitu? Kalau menurut pengalaman aku ya, namanya kita mau cari orang untuk teman hidup kita seumur hidup, Mm-mm. itu tuh gagal tuh kayak biasa nggak sih Kak? Mm-mm. Justru kalau menurut aku ya, eh pandangan aku adalah kalau misalnya aku gagal sama si A, itu Mm-mm. berarti eh Allah, Tuhanku itu Mm-mm. lagi itu ngasih tahu aku kalau jodoh aku tuh bukan dia Heeh, gitu. ini Jadi nggak baik loh orang iya, ini heeh, gitu. benar. Heeh. Daripada mungkin ke depannya, mungkin sekarang nih pas putus cinta lagi sedih banget, tapi sebenarnya Tuhan kita tuh lagi nyelamatin kita buat kesedihan yang lebih besar Oh, gitu. benar, benar. Jadi that's why tadi kenapa aku bilang masalah percintaan tuh juga perjalanan spiritual aku, Mm-mm. karena aku jadi semakin paham kalau kita tuh nggak bisa mencintai orang sepenuhnya, kita nggak bisa sepenuhnya memiliki, karena Yes, mereka itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan kita, gitu. benar. Jadi kalau misalnya pas kita lagi putus cinta atau gagal, justru aku ngerasa kayak, misal lagi ada masalah nih ya, Mm-mm. kalau gagal kan alhamdulillah ya aku nggak gagal ya Kak. Iya, Kalau misalnya lagi ada masalah, aku ngerasa aku lagi dicolek sama Tuhan aku, Tuhan. kayak, Mm-mm. hey, dia bukan milik kamu loh gitu. Mm-mm. Dia tuh masih eh, dia nggak bisa sepenuhnya kamu miliki. Jadi dia nggak bisa sepenuhnya kamu atur, kamu erat, kamu gimanain. Dia juga punya kehidupan dia sendiri. Sendiri, betul. Atau aku juga ngerasa aku lagi dicolek kalau, hey, cinta kamu tuh kebanyakan ke makhlukku. Aku Mm-mm. ngerasa gitu Kak. Jadi Mm-mm. aku, oh iya, kayaknya aku malah lebih deket ke suami aku bangga-banggakan dan lain, tapi Tuhanku aku lupakan. Itu Benar. sih. Jadi untuk masalah kegagalan itu sebenarnya itu adalah proses kalian menemukan teman hidup kalian gitu kali ya. Exactly. Jadi dan dengan kegagalan itu juga kita jadi belajar, oh kalau misalnya gue ketemu sama orang yang kayak gini, yang harus gue lakukan adalah ini, gitu. Mm-mm. Jadi kayak kita bisa petik berbagai hikmah dari Mm-mm. hubungan sebelumnya Benar. yang semoga aja gak terulang di hubungan berikutnya. Berikutnya. Tapi aku setuju banget sih karena pastinya kalau kegagalan itu tuh justru akan membimbing kita ke arah mungkin jodoh atau orang yang lebih tepat gitu ya. Mm-mm. Karena kita bisa melihat oh ada apa sih sama pasangan kita yang Mm-mm. sebelumnya gitu ya. Kesalahan-kesalahan apa yang bikin kita ngerasa kayak ini kayaknya bukan orang yang tepat deh gitu. Justru kita harus happy gitu ya karena kita lagi dibimbing nih untuk Mm-mm. memilih orang yang lebih tepat gitu. So buat quarters yang ada di rumah kalau misalnya lagi ngerasa gagal sama percintaan, hopefully
kita bisa ngelihat dari sisi hikmahnya ya Iya. daripada kayak larut dalam kesedihan itu tadi Yes, ya. tapi kalau untuk sedih it's okay. Kayak Mm-mm, mm-mm. sedihin dulu aja, nangis dulu aja, mau sedih kayak gimana, keluarin semua emosinya. Mm-mm. Tapi abis itu udah, Habis abis itu itu move on gitu move ya. on, grow Bener. up lagi. Kalau kamu suka punya banyak hobi, lakuin semua hobinya. Bisa jadi Bener. dalam hobi itu nanti ketemu sama orang baru lagi yang hobinya sama gitu kan. Bener. Jadi ada lebih banyak alasan untuk mencintai diri sendiri dan pasangan Mm-mm, ya mm-mm. setelah tumbuh dan move on tadi Iya. gitu. Nah, sekarang ngomongin soal social media nih gitu ya. Kayak kita kan sekarang nggak lepas dari social media gitu. Dan pastinya with the rising of social media, banyak banget pasangan-pasangan di luar sana tuh yang nunjukin kemesraan di social media gitu. Dan akhirnya bikin teman-teman quarters di rumah sana tuh juga ngerasa kayak FOMO gitu ya. Kayak aduh, pengen deh couple goals kayak Iya, iya. mereka kayak gitu. Nah, pernah nggak sih Dinda ngerasain hal yang sama? Kalaupun pernah, how do you cope with that feeling? Biar nggak FOMO tuh gimana ya gitu? Oke. Kalau aku lihat konten-konten yang eh, romantis gitu ya, tapi bukan Mm-mm. romantis yang clingy Bukan atau yang cheesy ya. iya, bukan yang cheesy gitu. Aku justru malah adore, kayak Oke. bisa ya ternyata pasangan suami istri menunjukkan cintanya sebesar itu ke Right. dunia gitu. Heeh. Itu yang aku lihat dulu awalnya, kayak pasti ada rasa pengen ya sama Mm-mm. sama pasangan, kayak bisa nggak ya pasangan gue kayak gitu Heeh. gitu ya kan, pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu, atau enggak menimbulkan ekspektasi kayak Bener harusnya suami banget. gue tuh gini Kayak gitu kan ya. gini gitu kan. Heeh. Itu, nah itu sih, itu sebenarnya benteng dari diri kita sendiri juga kali ya, dari iman kita juga kayaknya, supaya ekspektasi itu mungkin boleh ada, tapi kita juga harus berkaca dan melihat partner kita tuh gimana gitu. Nggak semua yang dimilikin sama si couple A ini misal Heeh. di medsos Heeh. ya, itu tuh dimiliki juga sama partner kita. Bener. Dan ada juga plus minusnya pasti, nggak Mhm. mungkin si A ini tuh sesempurna itu, karena Bener. aku sebagai pemain sosial media ya, Mm-mm. semua yang kita posting itu 90% adalah kebahagiaan kita, Yang baik-baik ya, yang baik-baik. positif-positif ya. Heeh. Benar, karena kalau misalnya kita posting tentang kesedihan, malah aku takutnya jadi aib gitu kan Kak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ya udah, kalau misalnya aku melihat yang kayak gitu, aku lebih ke adore sama mereka, tapi juga aku menahan diri untuk tidak berekspektasi ke pasangan aku. Pasangan gitu ya. Tapi aku setuju banget sih karena pastinya di era sosial media ini tuh kita benar-benar jadi punya standar-standar yang mungkin agak kurang masuk akal gitu ya. Iya. Karena kan pasti yang kita lihat adalah yang positif-positif, yang kayak indah-indahnya gitu. Meanwhile, bener kata Dinda tadi gitu ya, kayak kadang yang mungkin yang buruk-buruknya tuh nggak kelihatan gitu, sehingga kita jadi punya ekspektasi tersendiri. Dan cara yang terbaik adalah itu tadi, kita harus manage ekspektasi gitu ya. Iya. Apa ya, mengagumi boleh, tapi kayak untuk push that expectation Iya. to our partner, Yes. mungkin jangan Enggak. ya gitu. Dan kadang kita juga, maksudnya sebagai perempuan ya, kadang maunya cowok tuh harusnya kayak si ini loh, dia tuh gini gini gini, tapi kita nggak berkaca, emang kita kayak si cewek ini gitu kan. Misal apakah kita bisa mungkin provide yang sama dengan cewek ini ke cowok itu gitu kan Kak. Jadi yang aku tahu, karena jodoh itu adalah cerminan, jadi Yes. ya udah nggak bisa di compare sama yang lainnya gitu. Bener, karena ya itu kita harus merefleksikan Iya. si partner kita udah sejauh apa sih baiknya itu, sehingga partner kita juga terefleksikan dengan Iya, sifat-sifat kita itu betul. tadi gitu kan. Karena aku pernah dengar gitu ya, kalau sebenarnya kita tuh meng-attract diri kita gitu loh, kayak ketika kita pengen jodoh yang baik ya kita harus memperbaiki diri dulu, Iya, iya. baru nanti kita akan dihubungkan dengan orang yang baik juga Iya. gitu. Nah, ngomongin soal cinta, kan nggak lepas juga dari pengaruh sekitar atau lingkungan ya. Bisa teman, bisa keluarga gitu. Kalau Dinda sendiri pernah nggak sih ngerasa ada tekanan atau ekspektasi hubungan gitu dari keluarga misalnya Oke. gitu?
Kalau aku justru kalau tadi lihat di sosmed kan aku cuman bisa lihat mereka bahagia-bahagianya doang ya. Heeh. Kalau justru aku mendapatkan ekspektasi-ekspektasi itu dari keluarga aku sendiri Oh, lebih gitu. ke Heeh. keluarga ya. Heeh. Jadi kayak misal aku besok maunya punya suami itu kayak papa aku. Besok aku maunya punya suami kayak kakak aku yang cowok gitu. Mm-mm. Aku maunya pekerja keras kayak kakakku yang cowok gitu-gitu. Mm-mm. Jadi semua impian, Mm-mm. ekspektasi itu malah kalau aku dari keluarga. Terus Heeh. gimana bagaimana kakak aku nge-treat istrinya, itu Heeh. bikin aku kayak, oh jadi kalau istrinya gini tuh di-treat sama suaminya tuh kayak Kayak gini gini. toh gitu. Heeh. Itu sih yang aku malah Hmm. punya ekspektasi tuh dari kakak-kakak aku. Cuman kalau Mm-mm. untuk bebannya itu alhamdulillah enggak sih, kayak kalau keluarga aku nggak ada yang besok kalau cari suami harus yang gini 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 ya dek gitu, enggak. Tapi aku lebih mengenalkan, misal aku lagi dekat sama siapa, aku mengenalkan ini dekat sama ini, dia orang mana gitu. Heeh. Terus misal dia kerjanya apa, Mm-mm. misal dia udah punya rumahnya di mana, kayak Mm-mm. gitu, tinggalnya di mana Mm-mm. gitu. Lebih ke kayak asal usul aja sih, karena Heeh. aku yakin kakak, pokoknya keluarga itu kan pasti mau melepaskan kita, apalagi Mm-mm. perempuan ini, ke orang yang paling tepat. Yang paling tepat. Nah, Mm-mm. biasanya mereka mau orang yang asal usulnya tuh mirip-mirip gitu loh sama kita, supaya Mm-mm. nggak terlalu apa ya, kayak abu-abu banget, kayak gimana Benar. ya dia orangnya gitu Heeh. loh. Heeh. Udah lebih kebayang gitu kan Kak, Heeh. kalau misalnya mirip-mirip sama kita gitu. Mm-mm. Tapi justru keluarga sangat mendukung ya apapun decision yang diambil oleh Dinda waktu itu dalam dunia Iya, percintaan gitu. mendukung tapi tetap mengarahkan juga sih Kak. Mm. Kalau misalnya kakakku ngerasa ada yang kurang srek gitu, Heeh. kakakku bilang. Terus kakakku juga menyampaikan, kamu yakin dengan dia karena Heeh. kamu akan hidup selamanya sama Sama dia. orang ini gitu Iya, ya. sama dia, bukan kakak lagi yang akan ngebantu kamu. Kalau Mm-mm. kamu punya masalah ya kamu bersama suamimu itu, dan kalau misalnya kamu ada masalah keluarga, baiknya kakakku adalah mereka nggak mau ikut campur, Bener. kecuali aku emang asking for help gitu loh Kak. Heeh. Kalau enggak ya udah selesain aja Diselesaikan sendiri sendiri gitu. berarti Dan ya. yang Mm-mm. aku inget juga, kakakku dulu saking protectnya, Mm-mm. takutnya dia adiknya salah pilih gitu ya, Heeh. dia ngomong kira-kira suami aku namanya Wayan, kira-kira Wayan bisa kasih kayak kakak nggak ya dek gitu, entah itu Mm-mm. fasilitasnya, terus kenyamanannya, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Terus itu sih yang bikin aku kayak mikir, kira-kira dia bisa nggak ya gitu. Cuman Mm-mm. karena alhamdulillahnya aku lihat dari dulu tuh dia pekerja keras, Mm-mm. jadi Effortnya ditunjukin ya. effortnya ditunjukin ke aku, ke kakak aku, jadi aku yakin bilang ke kakak kalau insya Allah bisa gitu. He's the one gitu ya. Iya. Wow, udah mantap dari tahun 2015 berarti ya. Atau kayak way before that. Dari sebenarnya aku kenal tuh 2013. Oh, that's a very long story berarti ya. Iya, cuman baru iya 2013, tapi baru beneran jadian tuh Serius gitu. 2014. Oh, oke. Iya. Tapi kayak before this one particular individuals yang kayak oh he's the one kayak ada nggak dulu kayak previous relationship yang bikin Dinda tuh jadi apa ya kayak belajar banyak gitu ya dari Iya. relationship dan akhirnya kayak untuk menentukan pilihan oh he's the one itu tuh lebih mantap lagi gitu. Iya, ada sih sebelumnya. Mm-mm. Dan ya emang ada itu tadi, kegagalan-kegagalan itu tuh Mm-mm. jadi hikmah. Kayak misal dia punya red flag Flag. ya, Heeh. kayak misal suka nganterin cewek pulang atau suka nggak izin sama orang Ah, tua, kayak mhm. gitu kan bikin kita kayak mikir ya, kayak kira-kira Hmm, gimana ya. heeh. Kok dia sering nganterin cewek pulang ya gitu ya? Iya gitu. Terus misal kalau misalnya bilang sih oke ya, kalau misalnya nggak bilang Heeh, kan kayak berarti dia nggak jujur ke bener. pasangan. Nah itu berarti dia udah, pertama tuh satu red flagnya dia adalah Red tidak flag. jujur gitu. Exactly. Terus ketika dimaafkan, apakah dia mengulangi lagi? Oh masih mengulangi lagi. Oke berarti dia Red udah flag yang tabiatnya kedua. dia. Heeh. Jadi aku oke, emang udah enggak deh sama lu Heeh, gitu. heeh. Itu sih. Terus apalagi ya? Ya banyak sih Kak kalau misalnya pengalaman-pengalaman Mm-mm. gitu. Dan kalau aku sebelum-sebelumnya tuh aku biasanya itu kalau hubungan tuh dengan sesama umur, kayak misal Mm-mm. satu angkatan gitu kan. Mm-mm.
setelah aku ketemu sama suami aku yang kita beda 5 tahun, nah ternyata Dia lebih tua tua 5 5 tahun. tahun. Oh, oke, heeh. Nah ternyata aku lebih nyaman sama yang itu, sama yang Lebih dewasa lebih gitu ya. dewasa Lebih gitu. mengayomi gitu ya. Benar, karena aku tuh butuh banget sosok ayah sama sosok kakak gitu. Jadi Oh. aku nggak pengen semua kenyamanan, perlindungan mereka itu tuh hilang gitu loh. Heeh. Kalau kalau sepantaran tuh aku ngerasanya kayak sama temen Heeh. gitu kan. Nah kalau ini kayak sama kakak, kayak sama papa gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin aku mikir kayaknya he's the one gitu. Ya, jadi karena itu tadi ya kembali lagi direfleksikan di keluarga gitu. Karena ada sosok ayah yang sangat mengayomi, terus ada kakak yang sangat menyayangi adiknya gitu. Jadi kalau misalnya sosok yang lebih tua tuh akan bisa ngefulfill dua hal Iya, itu tadi berarti ya gitu. bener sih. Oke, tadi aku sempet apa ya mau meng-highlight karena kan tadi di previous relationship kayak you know exactly that this person was not the one gitu ya, kayak ada banyak banget red flags. Cuman gitu ya. Sekarang tuh I think I don't know whether this is a trend, tapi banyak banget anak-anak tuh yang justru ngejar red flag gitu. Semakin red flag semakin suka. Semakin red flag semakin suka gitu. I don't know what's with that, tapi kayak that happens gitu. Dan bahkan mereka tuh sampai terjebak ke toxic relationship gitu ya. So, untuk menyadarkan quarters yang ada di rumah yang di luar sana yang ngerasa kayak oh my god, kayak he's a red flag but I still love him. I know that I can change him. Tapi itu kayak mungkin cuman di utopian aja gitu ya. Dan nggak akan berubah karena baik lagi tadi kata Dinda itu tabiat gitu kan. Gimana caranya kita tahu bahwa kayak he's not the one and we need to end this gitu. Apa sih yang harus kita sadarin gitu? Oke. I feel bad sama quarters yang kayak gitu di hubungannya. Kalau aku pikir, aku cermati dan di pengalaman aku ya Kak, coba mengenal diri kamu sendiri dulu lebih dalam. Oke. Apakah kamu punya kayak hutang pengasuhan, inner child kayak gitu, atau Right. ada trauma-trauma dengan orang tua atau dengan keluarga yang bikin kayak toxic tuh udah kebiasaan gue di rumah, jadi ngadepin kayak gini ya gue udah biasa gitu. Nah, Benar banget. ya kan, jadi kalau aku sih segala permasalahan besar coba aku kerucutin dulu ke dia di dalam keluarga. Kenapa? Karena semenjak aku punya anak, ternyata ada golden age, ya kan Right. Kak, dari bahkan ada yang dari 1 tahun 1000 hari pertama, terus 5 tahun. Nah itu tuh beda-beda dan itu adalah masa dimana orang tua ini masukin hal-hal baik kepada dirinya dan menciptakan environment yang paling mendukung untuk dirinya. Karena mau kita dewasa kayak gimana itu semua tuh kita udah punya basic dari kecil. Kecil dan akan dibawa ya. Iya, dan itu akan dibawa sampai kapanpun. Gitu, makanya pentingnya parenting sekarang itu adalah supaya masa besarnya ini tuh dia mau lingkungan kayak gimana, dia udah punya protect dari kecilnya gitu. Nah, coba quarters nih mungkin bisa mengenal diri lebih dalam lagi. Kalau misalnya emang punya kayak tadi inner child, hutang pengasuhan atau trauma, coba berdamai dulu sama itu. Kayak misal ada masalah sama papa gitu, misal kayak ya udah emang ada masalahnya, terus aku sedih, terus ya udah, tapi aku nggak mau ngulangin masalah itu, cukup di aku aja. Untuk generasi aku nggak boleh ngalamin kayak yang sama kayak aku. Jadi kayak kita sebagai generasi yang mungkin lebih melek sama dunia sosial media, internet gitu kan ya, kita harus bisa memutus lingkaran toksik itu. Toxic ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya emang ada masalah, emang misal orang tua kamu nggak care sama kamu, bodo amat, cuek, dia nggak pernah nemenin kamu dan lain-lain, ya udah rasain sakitnya, habis itu udah kayak let go. Gitu. Nah nanti saat kamu udah let go, kamu bakal bisa mencintai diri kamu sendiri. Kayak ternyata gue tuh seberharga itu loh, ternyata gue gak deserve sama orang yang kayak gini, karena gue terlalu berharga buat ngadepin dia. Bener. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya akhirnya sudah saling udah lebih mencintai diri, biasanya insya Allah lebih bertemu sama orang-orang yang di level yang sama gitu loh Kak. Level yang sama ya, punya self love yang sama iya, gitu ya. benar. Jadi gak yang ke toxic itu lagi. Benar.
Tapi aku benar-benar setuju banget sih, kayak we have to know ourselves better in order for us to know exactly what we want in life and love Iya, gitu kan. Karena ya itu tadi banyak banget red flags di luar sana tuh yang mungkin Quarters tuh nggak sadarin bahwa itu tuh red flags, dan mungkin itu cerminan dari masa kecil kita tadi gitu ya, ketika benar. golden age, udah biasa melihat eh, entah orang tuanya Iya. doing violence ke ibunya atau apa, jadi kayak dia memang biasa aja Iya, gitu. kayak aku karena ada beberapa temen cerita kayak ya gue udah biasa sih kayak gitu Din Oh gitu. my god, That's why oke. misal karena aku kalau dikenal sama teman-teman tuh lebih lembut gitu loh Kak. Mm-mm. Jadi nggak bisa gue kayak lo gitu. Gue udah Mm-mm. biasa kalau misalnya gitu ya gue balas gini gitu. Oh my Terus god. ternyata ternyata kalau misalnya aku lihat dari backgroundnya kayak kasihan. Oh ternyata Mm-mm. memang dia dari lingkungannya memang sudah kayak gitu gitu. Sudah kayak biasa dengan violence Iya, itu dan kita tadi juga nggak gitu. bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya ya, karena pasti Mm-mm. orang tua tuh juga dengan segudang masalahnya berusaha Mm. membesarkan kita. Mm. Jadi mau seburuk apapun pikiran Quarters tentang orang tua kalian, mereka tentang orang tua kamu, mereka tetap orang tua kamu gitu loh. Jadi jangan gara-gara papa nih, gara-gara mama nih, nggak gitu. Tapi kalau kalau masih gara-garain berarti belum selesai gitu loh. Masih belum apa ya, mengetahui dirinya Iya, sendiri masih gitu belum ya. sepenuhnya menerima. Tapi kalau Mm-mm. misalnya udah sepenuhnya menerima, oh ya udah papa aku emang kayak gitu, mama aku memang kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku mau Mm-mm. lebih wealth, lebih health lagi untuk Mm-mm. masalah relationship gitu. Bener banget. So let's just forgive them for what they have raised us, tapi juga kita harus menyayangi diri kita dengan tahu apa sih yang kita mau gitu ya in Iya, life, dan lebih mawas diri lah ya iya sama benar. Dan hal-hal yang biasanya gitu. kalau misalnya kita udah memaafkan, Mm-mm. itu kita jadi jauh lebih sayang sama orang tua. Jadi kayak, Mm-mm. oh ternyata dulu misal mama gini karena kerja sendirian ya Ya. besarin aku. Mm-mm. Ternyata saat kita umur 20 tahunan kan kita udah mulai cari uang tuh, Kak. Bener. Ternyata susah ya, Ma, cari uang. Mm-mm. Sedangkan dulu aku sukanya main ini. Ternyata sesusah itu ya, Mah. Nah, di situ biasanya kalau misalnya kita udah healing sama diri kita sendiri, kita bakal bisa menebar cinta lagi gitu ke Bener. orang-orang sekitar karena tangki kita juga penuh dan bisa terisi gitu. Exactly, dan kita bisa share those happiness to others akhirnya gitu ya. Oke, kita mau lanjut lagi ngomongin soal itu tadi ya, kayak membentengi diri dengan ya lebih paham sama diri kita sendiri gitu. Tapi ada lagi nggak sih kayak typical red flags yang harus dihindari atau yang harus diwaspadain sama Quarters di luar sana gitu? Karena ada beberapa yang mereka tuh biasanya kan aku dicurhatin gitu ya sama temanku gitu, kayak oh ya kayak he was very rude gitu, tapi ujungnya balik lagi gitu, aku mau Iya. putus aja balik lagi tapi gitu, karena tuh di awal ternyata mereka tuh dapat love bombing gitu ya, kayak Iya, iya, iya. dapat banyak banget cinta, sehingga eh, apa lama-lama ketika si cowoknya tuh nggak ngasih cinta lagi, dia tuh kayak craving for it, dan akhirnya kayak bisa kok, dia pasti akan ngasih aku cinta yang sama kayak di awal-awal gitu. Itu kan udah kayak satu bentuk red flag gitu ya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak sih Din yang bisa Quarters di rumah itu tuh hindari atau kayak waspadai gitu when it comes to red flags misalnya? Oke. Sebenarnya masalah red flagsan ini tuh juga aku belajar sih, Kak. Kayak Mm-mm. sebenarnya aku tuh orangnya terlalu positive thinking. Oke, kayak oh he's so good gitu ya. Iya, dia nggak apa-apa kok. Terus kayak misalnya tadi aku tahu backgroundnya, aku jadi oh kasihan. Ya Heeh. udahlah, nanti semoga aja dia bisa berdamai dengan itu gitu. Tapi Mm-mm. kalau untuk melihat red flag lain, Mm-mm. Ada nggak kayaknya sih aku kurang tips-tips? expert deh di masalah red flagkan Atau ini. ada nggak kayak dari temen yang sempat curhat ke Dinda gitu, kayak oh ini oh here's a red flag gitu. Ya biasanya sih kalau tentang kayak orang ketiga gitu, Hmm. misal atau enggak dia terlalu friendly sama temannya, kayak gitu. Kayak jadi Hmm. dia nggak bisa ngasih boundaries saat dia Yes. udah punya relationship yang serius. Mm-mm. Dia kayak kebingungan dan nggak terbiasa mana sih yang boleh dan mana yang Nggak enggak, boleh kayak gitu ya. gitu. Terus apalagi ya? Buat red flags lagi itu mungkin kalau misalnya aku lebih ke kayak keluarga, ke orang tua, apakah dia pulang ke rumahnya atau dia
ternyata diem-diem suka nginep di mana gitu. atau ternyata dia udah punya tempat tinggal lain gitu kan. Berarti kan untuk secara rules yang dibuat sama orang tuanya aja dia melanggar gitu. kabur-kaburan terus. Gimana nanti kalau misalnya rules yang ada di rumah tangga, karena kalau di rumah tangga tuh komitmen ya kayak Bener. mau gimana pun masalahnya, apapun yang sudah terjadi pasti balik lagi ke komitmen. Kayak kita udah akad nih, udah menikah, nggak bisa segampang itu gue mau putus sama lo, gue mau cerai sama lo, nggak bisa kayak gitu kan Kak. Jadi mungkin dari bagaimana dia menjalani hidupnya, dari aturan-aturan simple kayak di keluarga, di lingkungan, apakah dia strict sama itu juga bisa jadi pandangan kita sih. Apakah orang ini tuh benar dan emang terbiasa mengikuti rules apa enggak? Yes. Berarti dari hal-hal kecil sebenarnya bisa kita lihat ya, ini orang tuh red flags atau enggak sih, dari hal-hal simple aja, dari rules atau mungkin dari hal-hal tentang boundaries tadi yang Dinda sempat sampaikan. Karena itu hal kecil tapi it makes a huge difference gitu. Iya benar banget. Makanya kadang aku bukan ngelihat, justru kalau ngelihat red flags yang besar itu aku justru lebih ke kasihan sama dia. Well, aku kasihan tapi aku nggak mau hidup sama dia sih. Iya, kasihan tapi kayak you live yourself, gitu ya. Itu. Dan tapi kalau aku lebih fokus ke circle primernya kali ya. Karena mau membentuk ke rumah tangga itu udah khusus circle yang paling eksklusif intimacy gitu loh. Jadi intim gitu jadi ya itu yang aku lihat. Berarti hal-hal yang lebih details ya yang bisa kita lihat, dan yang basic dan details yang bisa kita jadikan tolak ukur gitulah ya. Nah, halo Quarters, sebelum lanjut nonton podcast ini, gue mau kasih info penting buat kalian yang lagi ada di usia 20-an dan sering ngerasa hidupnya tuh kayak jalan di tempat gitu ya. Lagi bingung soal karir, capek secara mental, overthinking, soal percintaan, atau kehilangan arah tujuan hidup. Teman Seperempat hadir sebagai ruang aman untuk kamu yang sedang menghadapi quarter life crisis. Langsung aja follow social media kita di @temanseperempat, ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga X. Serta kami punya buku journaling edisi spesial loh oleh Teman Seperempat yang bisa dipesan melalui QR di sini. Din, kemarin tuh kita udah sempet juga membuka pertanyaan di Twitter dan juga Instagram nih gitu. Jadi kita udah meng-curate beberapa pertanyaan yang udah ditanya ini sama Quarters yang ada di rumah gitu ya. Dan semoga Quarters bisa dapat jawaban dari Dinda juga gitu. Nah, pertanyaan pertama gitu ya. Kalau ngomongin percintaan di umur segini, di umur 20-an gitu ya. Bingung sih mau cari yang serius tapi juga belum nemu karena lagi fokus ke karir gitu kan. Tapi aku percaya semakin kita fokus ke diri kita jadi lebih baik, nanti ada orang yang lebih tepat nih yang bakal datang dengan sendirinya. Tapi kadang ya suka khawatir gitu ya, kok gimana kalau misalnya aku nggak nemu nih dan taruh fokus ke karir misalnya gitu. Solusi dari Dinda tuh sebenarnya gimana sih Din kalau misalnya kita lagi ada di kebingungan ini gitu? Sebenarnya apapun yang kita lakuin, kegiatan apapun yang lagi kita jalanin, kita harus balance sih. Jadi kalau misalnya tentang relationship sama karir, kalau bisa, kalau emang ketakutan kamu takut nggak dapet lagi, misal udah terlalu fokus sama karir, ya solusinya adalah kasih persenan sedikit ke percintaan. Misal kamu lagi fokus sama karir, ya udah nggak apa-apa, di sini 70%, di sini 30%-nya gitu. Nanti once kamu udah ngerasa, aduh umur gue makin tua nih, atau gue kayaknya udah siap nih nikah, tambahin lagi persenannya di relationship ini gitu. Jadi kita bisa balance antara karir sama percintaan kita gitu sih kalau aku. Berarti memang kita harus benar-benar memprioritaskan ya, apalagi kalau misalnya udah terlarut di karir dan kita nggak memprioritaskan, ya udah nanti bablas aja gitu ya, tiba-tiba udah tua gitu. Dan kita umur 20 tahun tuh harus udah tahu sih menurut aku, kayak mau kerja apa, mau nikah umur berapa, beli rumah di mana, mau tinggal di mana, mau punya anak berapa. Pokoknya sejauh-jauh itu tuh menurut aku tuh udah harus dipikirin. 20 tahun tuh gak berasa loh Kak, tiba-tiba 20, sekarang tiba-tiba aku 28 gitu, dan itu tuh gak berasa banget. Time flies ya berarti. Iya, jadi kita emang kalau orang mikir, gila lu udah mikirin mau punya anak berapa gitu di umur segini, kayak gak apa-apa, pikirin aja sejauh-jauhnya, karena itu nanti akan berguna juga buat kamu ke depannya gitu. Misal kamu udah
di umur 20 tahun pokoknya mentok gue harus nikah umur 25 gitu misal. Jadi kamu udah punya target nih, oh 23 belum dapet, berarti harus apa, 24 harus Yes. apa gitu. Apalagi kalau misalnya nggak mikirin sekarang kan nanti sekolah makin mahal, Iya pendidikan makin bener. melambung tinggi ya kan, Iya. properti juga makin mahal Iya ya kan. bener Jadi lagi. kalau nggak dipikirin sekarang jadi kita nggak bisa siap-siap juga nyiapin Iya dananya benar. gitu Dan menurut kan. aku itu nggak cuman cowok sih yang harus mikirin, itu cewek juga. Cewek juga harus punya porsi untuk berkontribusi Iya. pastinya gitu. Nah, pertanyaan kedua gitu ya. Kak Din mau tanya dong, gimana sih kalau kadang kita ngerasa bingung antara lanjut atau lepasin hubungan pas lagi quarter life crisis gitu. Karena banyak banget teman-teman aku yang ngelepasin hubungannya karena itu satu-satunya yang bisa dilepas gitu. Mungkin kayak mungkin apa ya, kebingungan antara karir, edukasi sama hubungan kali ya. Jadi kayak yang mana sih yang harus dikorbanin dulu gitu. Kalau karir sih sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kita ngomongin karir, contohnya kayak aku, dulu tuh aku S2 Kak, sama di LS juga. Oh ya? Iya, sama Markom juga. Heeh. Nah, jadi pasti orang yang udah sampai berdiri menginjakan kakinya di S2 itu dia pengen banget punya karir yang tinggi, Benar. pengen punya pengalaman yang banyak gitu. Dan kemudian aku abis lulus adalah menikah. Pas banget berarti Pas habis banget. lulus. Jadi aku lulus kalau nggak salah kayaknya November wisuda, Desembernya nikah gitu. Oke. Nah itu juga adalah suatu pengorbanan aku karena suami aku dulu adalah tipe orang yang nggak mau aku harus mulai kerja dari nol, karena dia ngerasa gue bisa kok gitu ngidupin kamu gitu. Nah kalau misalnya tadi pertimbangannya antara karir sama percintaan, kalau di posisi aku bakal nilai suami aku apakah dia emang benar-benar bisa Menghidupi gitu. menghidupi minimal aku. Terus kalau misalnya tiba-tiba aku hamil, minimal 1 anak dulu gitu. Nah kalau misalnya udah bisa kayak gitu, pasti aku akan lebih legowo. Oh ya udah, mungkin ini belum waktuku gitu. Karena aku percaya semua orang tuh punya waktu untuk bersinarnya masing-masing. Benar. Jadi kalau misalnya waktu aku bukan setelah aku lulus S2, ya mungkin sekarang atau setahun lagi atau 2 tahun lagi baru aku bisa bersinar, dan itu aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam kondisi harus mutusin karir atau hubungan, sedangkan hubungannya belum ada apa-apa, terus dia juga nggak bisa nge-cover ngehidupin kamu, ya jangan mutusin karir. Karir itu penting banget buat kehidupan kita selanjutnya. Dan kalau misalnya si cowok ini belum nikah tapi udah ngatur-ngatur kamu harus resign, aku nggak suka, dan itulah adalah red flag. Kamu bukan donatur, kok ngatur gitu Iya ya. benar. Kalau misalnya udah jadi donatur baru bisa ngatur. Exactly. Gitu. Jadi emang harus benar-benar kalau kita memprioritaskan tuh benar-benar harus realistically Iya, dihitung gitu dan benar. ditimbang banget gitu ya. Iya, kadang kalau misalnya orang tanya kayak gini, aku akan bertanya balik sih sama dia, kebutuhan dia tuh apa gitu. Kalau misalnya kebutuhannya lebih tinggi di karir, ya karir yang dikejar. Hubungan nanti mungkin bisa ketemu lagi sama orang lain yang lebih support kamu di karir itu misal. Bener banget. Jadi kayak apapun decisionnya, please dipertimbangkan dengan matang gitu ya, dan jangan buru-buru gitu ya, jangan hasty gitu. Alright, kita move on to the third questions. Pertanyaan yang ketiga, menurut Kak Dinda, seberapa penting sih dukungan sosial gitu ya, teman, keluarga gitu ya, dalam melewati quarter life crisis, terutama love crisis nih gitu? Penting banget menurut aku. Mungkin kalau misalnya yang sudah menikah, kita nggak bisa cerita full detail permasalahannya gitu kan Kak. Karena kalau misalnya kita cerita full pun mereka nggak ngalamin dan bisa aja tuh kasih advice yang salah sama kita. Benar. Tapi kalau misalnya kita punya support system kayak teman yang bisa temenin kita kalau misalnya kita lagi sedih, atau kita bisa olahraga bareng, duduk bareng, makan cantik, itu juga jadi apa ya, menambah energi positif juga yang nanti kalau misalnya kita bawa pulang ke rumah tuh kita udah happy gitu. Jadi sepenting itu, nggak cuman kita harus picky cari
pasangan, tapi pertemanan juga Bener banget. gitu. Jadi kalau misalnya pertemanan kira-kira nih nggak suportif atau mungkin dia toxic juga, Yes. kayak gitu mendingan daripada capek-capekin hidup quarters nih, Heeh. cari teman yang lain ya Ya, mungkin. Atau dan ini juga bisa bikin kayak kalian tuh ajang menambah relasi kalian. Misal kalian kayak sekarang nih lagi pada FOMO pedal, mainlah pedal, tambah relasi di sana, punya teman baru. Atau kamu lagi suka Pilates misalnya. Pilates atau lagi suka bikin film, cari komunitas yang suka bikin film. Nanti di sana kamu bakal ketemu teman yang lebih support kamu gitu. Jadi teman tuh nggak cuman dia doang. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian udah berteman, tetaplah keep contact, jangan kayak di blok gitu, enggak. Yes. Kayak ya udah, emang ternyata sekarang kita udah nggak sefrekuensi aja. Iya, betul. Nantinya mungkin kalau pas bisa gabung bareng-bareng lagi mungkin tetap masih bisa. Jadi jangan sampai di blok gitu sih. Aku juga sadar sih, semakin kita tua ya, ternyata circle pertemanan kita makin sedikit Sedikit. ya. Kita makin selektif untuk Iya. memilih siapa nih kayak yang who's I will keep around gitu Iya, ya. Karena benar. tadi dulu kayak harus punya banyak teman, tapi ternyata banyak banget yang nggak sefrekuensi Iya, dan terseleksi dengan sendirinya Benar, ternyata seleksi ya. alam. Bener banget. Nah, terus yang keempat nih, Dinda gitu ya. Apa cara paling sehat menurut Dinda untuk menghadapi quarter love crisis? Cara paling sehat nih menurut aku yang sudah 5 tahun menikah itu adalah mendekatkan diri sama Tuhan. Karena mau apapun masalahnya, Tuhan tuh punya jawabannya. Misal ada masalah, misal dia, ini contoh aja kayak yang tadi, misal ada yang selingkuh gitu ya Kak ya. Bisa aja itu cara Tuhan ngasih tahu kamu kalau Tuhan cemburu sama kamu, kamu terlalu banyak cintanya sama dia, jadi Tuhan bikin sakit. Baliklah ke Tuhan gitu. Nah di situ Tuhan akan menyembuhkan gitu. Terus kalau misal tentang harta dengan kita mendekat dengan Tuhan, kita jadi tahu kalau harta itu bukan punya kita sepenuhnya, tapi bisa Tuhan ambil kapan aja. Exactly. Ya kan? Jadi kayak kalau misalnya lagi diambil nih hartanya, aku selalu berpikir kayak, apa mungkin ini tanda dari Tuhan? Mungkin aku kurang sedekah, aku kurang bersyukur, dan lain-lain. Jadi Allah sengaja ambil supaya aku lebih dekat dan lebih ngerti lagi Yes. aku tuh harus apa gitu. Pokoknya banyak hal yang menurut aku banyak yang bisa kita ambil, bisa kita petik semuanya kalau misalnya kita meningkatkan ilmu agama. Dan Mendekatkan diri itu yang utama banget menurut aku. Terus yang kedua adalah kita harus semakin mengenal diri kita. Yes. Kayak yang tadi aku bilang, supaya kita tahu kita tuh worth it gak sih untuk digituin, kita deserve apa enggak digituin sama orang itu. Yes. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak deserve tapi kita udah terlanjur ada di dalam pernikahan gitu ya, aku kayak yaudah yuk sini gue bantu biar naik lagi, biar selevel Yes. lagi sama gue gitu. Exactly. Gitu. Jadi nggak bikin kayak emang aku ini ya aku mungkin Iya. hal itu, masa itu akan ada. Tapi kalau misalnya kita lebih mengenal sama diri sendiri dan kita yakin kalau kita tuh punya value, itu bakal ningkatin kepercayaan diri kita lagi. Jadi Benar. kita tetap masih bisa beraktivitas, tetap masih bisa berkarya kayak gitu. Terus tadi lingkungan juga penting banget. Support system, baik itu keluarga, teman. Terus misal kalau udah punya anak juga anak. Itu semua apa ya, jadi satu kesatuan yang bisa ngebantu sih Kak di dalam hubungan. Bener banget. Jadi ada 3 ya kuncinya ya, mendekatkan diri sama Tuhan, terus juga punya support system yang bagus juga, dan paling penting juga adalah quarter semua harus tahu lebih dalam siapa sih kita Iya. gitu ya, apa yang kita sukain, apa yang kita Benar. butuhkan gitu Kadang ya. kalau misalnya kita tahu apa yang kita sukain gitu, kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita bisa nih me time sedikit, misal jalan-jalan kemana sendirian, Yes. refreshing. Atau misal kamu suka melukislah, kamu Iya. suka journaling Journaling lah, gitu. bikinlah cerita tentang hidup kamu, atau kamu bikin cerita fiksi. Itu tuh sangat bisa menumpahkan segala emosi. Iya. Jadi aku baru tahu kalau ternyata menulis itu juga
cara kita untuk meluapkan emosi. Yes. Jadi saat penekanan kalau pakai pulpen atau pensil itu di saat menekan itu juga ada emosi-emosi yang keluar. That's why kalau misalnya kamu sedang ada masalah di hubungan kamu, coba journaling. Itu juga work sih di aku. Itu akan bisa apa ya istilahnya, meluapkan dan juga bikin emosi yang udah kita keep lama di dalam kita jadi keluar juga, ini lebih lega juga ya benar. Dinda ya. Terus tadi ini aku agak banyak nih Kak. Terus kalau misalnya masalahnya tentang sama keluarga gitu ya, nah itu kita bisa perdalam lagi dan kita bisa refleksi lagi apa yang sudah kita kasih ke keluarga kita, apakah ada yang masih kurang atau belum. Pokoknya segala masalah yang ada di kehidupan ini itu sebenarnya tuh ada maksudnya. Supaya kita tuh bisa lebih lurus lagi. Kayak misalnya kita udah jalan lurus, terus kita dikasih masalah karena kita udah belok, nah ini kita tuh mau dilurusin lagi gitu. Jadi dari segala masalah yang ada nih, aku selalu ambil kayaknya ada sesuatu nih gitu. Kadang kan kalau orang misal bisnis mau lagi ditipu gitu misal, orang kan doa ini, oh ini bentar lagi nih mau ini nih mau untung banyak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari segala permasalahan yang ada di hidup ini. Exactly. Yang penting kita bisa melihatnya dari point of view yang lebih positif aja gitu ya, dan point jangan of view berlarut-larut. yang positif dan perspektif dari segala sisi. Perspektif kita, pasangan kita, keluarga kita, teman kita. Jadi kita lebih ngerasa nggak gue korban banget nih gitu, atau gue salah banget nih gitu. Wah, bener banget sih. Jadi kayak jangan cuma ngelihat tuh dari satu perspektif aja, tapi kita bisa ngelihat dari berbagai macam sudut pandang ya, Dinda ya. Oke, nah karena kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Quarters, kita masuk nih ke pesan untuk diri sendiri gitu ya. Menurut Dinda gitu ya, apa sih yang fase apa yang paling ditakuti gitu ya, dan atau sebenarnya kayak quarter life crisis tuh justru harus dirayakan gitu. Kira-kira menurut Dinda gimana? Oke. Kalau menurut aku untuk dirayakan, sebenarnya kalimatnya mungkin nggak dirayakan kali ya, tapi dipersiapkan. Yes. Jadi semua orang akan mengalami quarter life crisis ini. Jadi kita harus banyak-banyak baca, banyak-banyak nonton film atau konten-konten edukasi supaya kita bisa mempersiapkan itu dengan baik dan prepare sebelum semua itu terjadi. Yes. Dan saat itu terjadi pun kita udah punya bekal nih. Oh, harusnya kayak gini ya, harusnya kayak gini ya. Misal emang terpuruk banget, at least kalian tuh bisa bangun lagi dan tahu lagi gimana caranya untuk bangun. Jadi once kamu emang lagi ngalamin itu, nangis aja, sedih aja, keluarin aja semua emosinya, Diluapkan ya. diluapkan aja semuanya, abisin seabis-abisnya itu emosi. Setelah itu bangkit lagi, bangun lagi jadi diri kamu yang lebih baru lagi, diri kamu yang lebih hebat lagi, yang lebih bersinar lagi. Wow, pastinya. Jadi kayak jangan sampai pengalaman-pengalaman yang buruk itu tuh jadi bikin kita makin terpuruk ya. Justru kita harus bangkit dan belajar gitu. Oke, terakhir nih gitu ya, untuk para quarters di luar sana, apa sih yang ingin Dinda sampaikan gitu ya, khususnya untuk quarters yang sedang mengalami quarter life crisis nih gitu. Yang aku mau sampaikan mungkin semangat. Yang pasti semangat dulu. Terus upgrade diri kamu. Yes. Dia itu bukan dunia kamu. Dunia kamu tuh luas banget. Ada teman-teman kamu, keluarga kamu, calon partner kamu, calon relasi kamu, mungkin anak-anak kamu. Jadi jangan terpaku sakit itu sama si satu orang ini. Karena kamu punya kehidupan yang lebih indah, yang lebih banyak bunganya di sekitaran kamu. Cuman ada satu bunga yang lagi layu aja. Jangan bikin kamu sedih. Masih banyak hal yang bisa bikin kamu bahagia. Wow, pastinya gitu ya. Jangan sampai kita tuh cuman putting our happiness to this one person gitu ya. Karena baik lagi refleksi dari Dinda tadi ya. Karena kalau misalnya kita terlalu cinta sama seseorang, nanti takut tiba-tiba disentil gitu. Jangan terlalu sayang gitu ya. Gitu, balik lagi ke diri kamu, sayangi diri kita lebih dalam lagi gitu.
Wah, makasih banyak ya Dinda for the Sama-sama. sharing. I think kita setuju banget quarters di luar sana kita udah belajar banyak ya tentang quarter life crisis, gimana cara kita menghadapi quarter life crisis itu sendiri gitu. Dan pastinya dari cerita Dinda juga, dari advice yang udah Dinda kasih, semoga quarters di luar sana juga bisa belajar lebih banyak untuk menghadapi quarter life crisis. Gitu ya teman-teman quarter semua yang ada di rumah. Kalau misalnya kalian sedang menghadapi quarter life crisis, jangan khawatir karena kalian nggak sendirian. Karena di teman seperempat kita bersama menata ulang arah. Thank you so much Dinda Thank for you, sharing. Kak. I'll see you around. Bye everyone. Bye.